mempresentasikan makalah agama tentang cara bergaul yang baik. Perkenalkan, nama saya Titus Pagamozu dengan teman di sebelah saya. Saya Adela Kembaga Gatini. Saya Mardiwanti Jamopela. Saya Teresia Yunita Seran. Saya Gloria Valentana Gaspar. Saya Alina Saputra Bau. Saya Asia Haditekyu. Saya Rifat Hasan. Saya Aditya Orang. Saya Julio Putra Duli. Oke, baik. Kami akan memulai dengan pembahasan yang pertama, menelusuri konsep seni bergaul. Ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi persamaan. Kedua, dimensi timbal balik. 3, dimensi kecocokan. 4, dimensi struktur. 5, dimensi model. Untuk meningkatkan seni bergaul, kita perlu memperhatikan 14 pedoman berikut ini. 1. Dalam pergaulan pada setiap individu perlu adanya keterbukaan diri melalui pertimbangan menerima apa yang diberikan oleh orang lain dalam bentuk pendapat dan pandangan. 2. Melihat seseorang sebagaimana Tuhan memandangnya. 3. Mengenal individu lain sebagai seorang individu yang lain yang tidak sama dengan diri kita sendiri. 4. Mengerti bahwa individu lain memiliki ciri khas, sifat khusus, dan latar belakang masing-masing. 5. Memperhatikan orang lain dalam berbagai keadaan. 6. Ambillah waktu untuk bersahabat dengan dia dan membiarkan dia berbicara tentang hobinya, serta problemnya, teman-temannya, dan pokok-pokok yang menarik baginya. 7. Memahami faktor psikologis yang mendorong kelakuannya dengan mengerti keadaan psikologinya. 8. Berusaha untuk menghindari sifat atau sikap yang kurang menyenangkan seseorang. 9. Perbuatlah apa yang menurut pendapat Anda harus diperbuat orang lain kepada Anda. 10. Setiap orang menambahkan pujian. 11. Hindarilah perbantahan. 12. Jangan merusak kesenangan orang lain. 13. Bersahabatlah dengan pemuda atau pemudi yang akan membawa Anda ke hidup yang baik, jangan yang jahat. 14. Pupuklah rasa humor. Berikut ini ada beberapa hal yang praktis yang dapat menolong Anda mendapatkan sahabat dengan mudah. Yang pertama, memusatkan perhatian Anda pada orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, mengubah cara berpikir tentang orang lain. Yang keempat, mencari orang yang terlantar dan sedih. 2. Menjadi sahabat sejati. Setiap orang pasti membutuhkannya dan senantiasa berusaha mendapatkan sahabat, bahkan bila orang tersebut telah memilikinya. Alasan utama mengapa orang sulit menjalin persahabatan adalah kenyataan bahwa mereka tidak pernah benar-benar menerima diri mereka sendiri. Jika kita tidak menerima diri kita sendiri, kita akan mendapatkan kesulitan untuk menerima orang lain, dan kebiasaan negatif ini akan tercermin dalam hubungan kita. Untuk membangun persahabatan ada 7 prinsip berikut ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan setiap orang baru di sekitar Anda. Yang kedua, kembangkan ekspresi yang membuat suasana ceria. Yang ketiga, berlatih menyapa orang dengan nama. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang tepat. 5. Menjadi pendengar yang baik. 6. Jangan congkak dan merasa lebih baik dari orang lain. 7. Sopan santun dalam tingkah laku. Adapun ciri-ciri persahabatan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Persahabatan yang baik tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, persahabatan sejati bersifat teguh. Ketiga, persahabatan sejati bersedia berkorban. Keempat, persahabatan sejati bersifat menyucikan. Kelima, jangan jadikan sahabat kita sebagai saingan terberat Anda. Keenam, jangan pernah ragu untuk minta maaf pada sahabat saat Anda melakukan sebuah kesalahan padanya. 3. Menggali sumber informasi dari Alkitab tentang pergaulan.
Motif dalam pergaulan Kristen adalah kasih yang sudah kita terima dari Kristus, bukan kasih yang sukarela. Nah, misalnya kasih yang dikuasai oleh hawa nafsu, kasih yang materialistis, atau kasih yang egoistis. Beberapa prinsip pergaulan yang berdasarkan kasih Kristus dan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, demi kebaikan orang lain. Yang ketiga, kebaikan bagi diri sendiri. Yang keempat, saling percaya satu sama lain. Yang kelima, saling menghargai satu sama lain. Dan yang keenam, saling mengasihi satu sama lain. Yang keempat, tentang membangun argumen tentang suka dan duka pergaulan. Oleh para ahli sosiologi, pergaulan disebut interaksi. Interaksi bisa bersifat luas, bergaul dengan banyak orang, atau bersifat frekuen, sering bergaul dengan orang. Dua orang yang bersahabat secara kental tidak bergaul secara luas tetapi frekuen. Sedangkan seorang ekstrovert bergaul secara luas tetapi hanya sebentar saja. Sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai naluri untuk hidup berkumpul dengan orang-orang lain. Bahkan pada suatu saat orang tadi dipisahkan dari orang-orang lain. Kemungkinan besar keseimbangan jiwanya akan mengalami gangguan. Manusia mempunyai naluri untuk hidup berkumpul dengan orang-orang lain, karena memang manusia itu tidak diperlengkapi dengan alat-alat yang cukup untuk dapat hidup sendiri di dunia. Oleh karena itu, gejala yang wajar jika manusia selalu akan mencari teman. Orang yang ekstrovert mempunyai bakat bergaul. Selain itu, orang yang mempunyai bakat bergaul biasanya adalah orang yang menyukai keramaian dan suka bertemu dengan banyak orang. Sebaliknya, orang yang tidak bisa bergaul dengan orang lain adalah yang bertipe introvert. Orang yang tidak bisa bergaul dengan orang lain biasanya kalau bertemu dengan orang lain merasa tegang dan membenci keramaian. Di samping itu, perlu diperhatikan juga adanya beberapa sifat yang menghalangi pergaulan, seperti sikap sombong, egois, cerewet, kecenderungan, suka memaksa orang lain, dan sebagainya. Suka dan duka dalam pergaulan tentu saja ada, bahkan boleh dikatakan banyak. Contoh sukanya adalah sebagai berikut. Anda sedang sendirian di rumah karena anggota keluarga yang lain sedang pergi. Sendiri adalah suatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba seorang teman dan akhirnya Anda asik sendiri ngobrol. Dengan bergaul, Anda juga dapat mencari jalan untuk memecahkan persoalan yang Anda hadapi bersama dengan teman. Mengatasi kesulitan bersama-sama tentu lebih mudah daripada mengatasi sendiri. Sukanya bergaul mulai adalah saat Anda sakit, teman-teman Anda akan mengunjungi Anda dengan segera. Selain itu, ketika Anda dalam keadaan sedih dan susah, teman dapat menghibur dan memberikan nasihat-nasihat. Pergaulan mendatangkan banyak keuntungan. Misalnya, Anda mulai bergaul lebih dekat dengan teman-teman kuliah. Anda memperoleh keterangan bahwa dahulu mereka menganggap bahwa Anda merupakan pribadi yang sombong. Lebih senang bermain dengan teman yang sama sekali tidak setingkat dengan Anda. Keuntungan adalah bergaul dengan teman-teman sangat menyenangkan, sebab dengan bergaul Anda dapat menghilangkan kekesalan yang ada dalam hati. Anda dapat bergembira bersama, bertukar pendapat, dan dapat juga menambah pengetahuan tentang hal-hal yang ada dalam masyarakat. Dalam pergaulan Anda tidak boleh terlalu acuh atau akrab, sebab dalam pergaulan ada duka. Misalnya, Anda telah akrab dengan seseorang, apabila terjadi perselisihan dengan orang tersebut, rahasia Anda bisa dibongkar semua. Sikap tersebut tidaklah benar bagi bersahabat. Adapun duka bergaul yang lain bisa Anda alami, ialah jika seseorang dari teman-teman
Anda menjawab dengan Anda. Alasannya tidak jelas, mungkin iri atau yang lain. Yang Anda sendiri tidak tahu pasti. Duga lain misalnya ada teman yang boleh mengucap fitnah supaya nama Anda menjadi jelek dan dijauhi oleh teman-teman Anda. Duga pergaulan yang lain lagi adalah terjadi salah paham dalam pergaulan antara Anda dengan teman yang mengakibatkan hubungan menjadi agak terganggu. Ada pula yang menghargai teman yang bermobil saja, kaya raya dan sebagainya, tetapi tidak mau menghargai teman yang kurang mampu sehingga dalam pergaulan Anda dapat melihat adanya kelompok-kelompok dalam pergaulan yang kaya dengan yang miskin. Sedangkan yang miskin dengan yang miskin, yang kaya dan yang kaya. Di dalam bergaul kita juga sering mendapat kesukaran karena tidak semua orang mempunyai sifat yang sama. Ada yang sombong, ada yang genit, ada yang egois dan sebagainya. 5. Mendeskripsikan tahap pergaulan. Dulu membagi pergaulan muda-mudi ke dalam 5 tahap. Yang pertama, sifatnya terbatas pada persahabatan biasa. Yang kedua, persahabatan yang lebih istimewa. Ketiga, pacaran. Keempat, berkenalan. Kelima, pernikahan. Rumusan masalah. Bagaimana cara bergaul dengan baik di daerah modern sekarang ini agar dapat terhindari dari masalah pergaulan yang buruk. Pilihan pergaulan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan. Kesimpulan yang dapat diambil, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial di mana manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pergaulan. Pergaulan itu sendiri merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang biasanya terbentuk oleh beberapa faktor, seperti faktor kesamaan dalam membangun pergaulan yang dapat kita tidak memandang orang dari luarnya saja, sama seperti Tuhan yang mengisi semua manusia tanpa pandang bulu. Hanya itu saja, pergaulan umat Kristen bukanlah pergaulan yang eksklusif dengan orang Kristen saja. Kita boleh bergaul dengan semua orang, asalkan pergaulan itu merupakan pergaulan yang benar dan bertanggung jawab. Pergaulan itulah yang akan menjadi hubungan persahabatan yang sejati. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang teguh, sama seperti hubungan Tuhan dan manusia. Hubungan Tuhan dan manusia adalah perwujudan dari persahabatan sejati, dan kita sebagai makhluk sosial hendaklah dapat membangun pergaulan yang baik yang nantinya dapat menjadi hubungan persahabatan yang sejati. Oke, saran dari kami sebagai mahasiswa dan pengikut Kristus, kita boleh bergaul dengan semua orang, tetapi dengan pergaulan yang benar sesuai firman Tuhan serta pergaulan yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Salam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.